Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Yu Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang apa itu bisnis. Bisnis, kata dari bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, yakni business, yang artinya ialah kesibukan. Di dalam konteks sederhana, yang dimaksud dari kesibukan ini ialah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, juga pekerjaan yang memberikan suatu keuntungan pada seseorang. Penggunaan dari kata bisnis ini bisa atau dapat dibedakan menjadi 3, tergantung atas skupnya. Kata bisnis ini bisa atau dapat merujuk pada yang pertama, badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, ekonomis untuk mencari keuntungan. Yang kedua, sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Yang ketiga, seluruh aktivitas pada komunitas produsen, barang, dan jasa. Pengertian bisnis menurut para ahli. Bisnis menurut Jeff Madura, pengertian bisnis ini merupakan suatu perusahaan yang menyediakan produk atau juga jasa atau layanan yang diinginkan oleh para pelanggan. Bisnis menurut Brown dan Partelo, pengertian bisnis ini merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga seluruh hal yang mencakup segala bidang usaha yang dilakukan pemerintah atau juga swasta, tidak peduli itu mengejar laba maupun tidak. Bisnis menurut Hughes dan Kapur. Definisi bisnis ini ialah suatu kegiatan atau aktivitas individu yang secara terorganisasi di dalam menghasilkan serta menjual barang maupun jasa supaya bisa mendapatkan keuntungan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, bisnis menurut L.R. Dixke. Definisi dari bisnis ini ialah suatu bentuk aktivitas yang utamanya memiliki tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya kegiatan atau aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya, bentuk dasar kepemilikan bisnis. Perusahaan perseorangan. Perusahaan individu merupakan suatu bisnis yang kepemilikannya itu dipegang oleh satu orang. Pemilik bisnis individu ini mempunyai suatu kewajiban yang tidak terbatas pada aset perusahaan. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Persekutuan ini adalah salah satu bentuk bisnis yang mana 2 orang bahkan lebih itu bekerja sama mengoperasikan suatu perusahaan guna mendapatkan suatu keuntungan. Yang ketiga, perseroan. Perusahaan ini merupakan bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang serta juga diawasi oleh dewan direksi. Yang keempat, Lalu, yang terakhir, macam-macam bisnis. Yang pertama yaitu bisnis pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta lain-lain. Contoh bisnis pertanian yaitu penjual tanam organik, penjualan tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjual bibit tanaman, pembuatan pupuk, bisnis tanaman hias, pengepul padi, menjual alat pertanian, dan usaha tanaman hidroponik. Yang kedua, bisnis produksi bahan mentah. Bisnis produksi bahan mentah ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain. Contoh bisnis produksi bahan mentah, usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, usaha sawit, usaha plastik, usaha logam, dan emas. Lalu usaha manufaktur. Bisnis manufaktur ini merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku, juga bahan mentah itu menjadi bahan jadi. Contohnya seperti tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, serta kerajinan. Lalu ada bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi ini merupakan usaha di bidang pembangunan, konstruksi atau juga infrastruktur. Contohnya seperti jalan raya, gedung bertingkat, bandara udara, dan lain-lain. Selanjutnya, bisnis transportasi. Bisnis transportasi ini merupakan usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contohnya travel, rental mobil, antar jemput sekolah atau karyawan.
Lalu bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi ini merupakan suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat di dalam hal komunikasi serta informasi. Contohnya penulis, penyiar radio, penelevisian, dan lain-lain. Lalu ada bisnis finansial, asuransi, dan real estate. Bisnis finansial, asuransi, dan real estate ini merupakan suatu usaha di bidang keuangan yang membantu masyarakat. Contohnya, kredit permodalan, asuransi, perencanaan, serta kredit kepemilikan properti. Lalu ada bisnis jasa. Bisnis jasa ini merupakan suatu usaha yang kegiatan atau aktivitasnya itu menciptakan serta menjual produk yang berwujud, yakni jasa untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Contohnya, usaha jasa les privat, usaha jasa penerjemah, usaha jasa pengetikan, dan usaha jasa penulisan artikel. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengaturan usaha anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi. Pengelolaan manajemen mengubah situasi menjadi lebih rapi dan teratur dalam pekerjaan sehari-hari. Tingkatan manajemen. Pertama, manajemen puncak, direktur, CEO, presidir, dan lain-lain. Manajemen menengah, sekretaris, manajer, kepala cabang, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen pelaksana, karyawan, office boy, satpam, dan lain-lain. Unsur manajemen. Man, manusia, money, uang, materials, barang, mesin, methods atau metode, market yaitu pasar. Fungsi manajemen sendiri yaitu ada perencanaan atau planning, ada peorganisasian atau organizing, ada pelaksanaan atau actualing, ada pengawasan atau controlling. Penjelasannya, fungsi manajemen dan contoh kegiatannya. A. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi yang menyusun strategi untuk mencapainya. Bagian perencanaan mencakup pertanyaan dasar dari 5W1H organisasi. Contoh, menetapkan apa yang hendak dicapai berupa tujuan atau target. Yang kedua, menyusun strategi dan standar kesuksesan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang B, peorganisasian atau organizing. Peorganisasian adalah cara mengatur sumber daya yang ada dalam menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Contohnya, melakukan pembagian tugas untuk sumber daya manusia dalam bekerja dan menciptakan spesialisasi. Lalu, alokasi sumber daya alam dan menetapkan garis kewenangan dan struktur perusahaan atau manajemen atas kepada manajemen tingkat bawah untuk bertanggung jawab sesuai posisinya. Yang ketiga, melakukan rekrut atau seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Lalu C, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah usaha kepemimpinan yang bertujuan mengerjakan tenaga kerja untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerja lebih efektif dan efisien. Prestasi. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Lalu yang D, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai sesuai pada standar tujuan dan melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan. Contohnya, meneliti kinerja dan memastikan segalanya sesuai pada rencana, melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan, dan menetapkan jadwal pengawasan. Lalu materi terakhir yaitu tentang topik perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan sebagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya, dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, sebuah tujuan bisa didapat dengan baik pula. Manfaat perencanaan. Pertama, mempermudah tercapainya tujuan. Kedua, mempermudah identifikasi masalah sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang, Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan.
Tujuan perencanaan yang pertama mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisasi potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ada macam-macam perencanaan. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Yang satu, rencana jangka panjang atau long time planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Yang terakhir, rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku kurang lebih 1 tahun. Yang terakhir, berdasarkan tingkatan. Yang pertama, rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalam terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksana program-program organisasi. Lalu yang terakhir, rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.